selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini kita akan membahas materi kelas 8, bab 1. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 8. Nah, materi yang akan kita bahas mengenai Pancasila, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, di kelas 7 kalian sudah pernah mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Pancasila. Nah, coba kalian ingat, Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal berapa? Nah, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Insinyur Soekarno pertama kali memperkenalkan Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi, pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Nah, sidang BPUPKI itu dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno merumuskan 5 dasar negara. Nah, awalnya Pancasila itu sendiri diberikan bukan nama Pancasila, tetapi Pancadharma. Setelah mendapat usulan, Pancadharma itu diganti menjadi Pancasila. Nah, arti Pancasila itu sendiri berarti 5, sedangkan sila itu berarti asas atau dasar. Jadi kelima sila tadi yang mendasari agar bangsa itu semakin kuat dan semakin kokoh. Nah, istilah Pancasila sendiri terdapat di buku Negara Kertagama dan pada kitab Sutasoma. Nah, buku Negara Kertagama itu dikarang oleh Mpu Prapanca, sedangkan kitab Sutasoma itu dikarang oleh Mpu Tantular. Jadi jangan sampai keliru ya, antara buku Negara Kertagama dikarang oleh Mpu Prapanca, sedangkan kitab Sutasoma dikarang oleh Mpu Tantular. Nah, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang sudah ada secara turun-temurun sekian abad, selamanya terpendam oleh kebudayaan Barat. Nah, buktinya pada zaman Kerajaan Kutai dulu sudah ada nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai yang diambil itu adalah nilai sosial politik dan nilai ketuhanan. Nah, dengan demikian, Pancasila itu tidak hanya sebagai falsafah negara, melainkan lebih luas lagi, yaitu sebagai falsafah bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Nah, menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, nah, Pancasila itu terdapat mengenai tentang sumber hukum nasional. Nah, maaf, boleh saya ulang. Menurut TAP MPR nomor 3 MPR garing 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan, jadi dinyatakan Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, yang pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya di dalam bangsa Indonesia itu terdapat jiwa Pancasila. Jadi Indonesia itu melekat jiwa Pancasila karena waktu bangsa Indonesia itu lahir, Pancasila
itu juga lahir. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksud dari penjelasan ini adalah Pancasila itu sebagai ciri khas, sebagai corak bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, Pancasila itu tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi, ini yang membuat ciri khas, ini yang mencirikan kita itu berbeda dari bangsa lain. Sekarang yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya, Pancasila itu adalah hukum yang tertinggi. Jadi, sumber hukum itu harus patuh kepada Pancasila, harus didasari oleh Pancasila. Jadi, sumber hukum itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi, Pancasila sebagai perjanjian luhur tadi maksudnya Pancasila dulu dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI. Nah, PPKI itu sebagai Badan Perwakilan Rakyat. Jadi PPKI itu sebenarnya sebagai Badan Perwakilan Rakyat. Nah, PPKI itu telah melakukan perjanjian kepada rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai perjanjian kepada rakyat Indonesia. Yang kelima, itu ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya di situ adalah Pancasila itu yang mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila itu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang keenam, itu ada Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksud di sini, Pancasila itu adalah satu-satunya dasar negara pada bangsa Indonesia dan itu bersifat murni dan koefisien. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, di sini Pancasila itu berfungsi sebagai acuan, sebagai kerangka untuk tujuan pembangunan. Nah, sampai di situ aja video kita kali ini. Untuk next materi akan saya tayangkan di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.